Ya, di sini saya pengennya sih ingin menciptakan petani-petani milenial. Soalnya yang sekarang itu petani yang udah lanjut usia semua. Kenapa anak muda itu nggak larinya ke pertanian? Justru pertanian yang bikin kita sekarang ini masih hidup, bertahan hidup, sehat. Justru di sini orang-orang pemudi larinya ke perusahaan. Yang saya bangkitkan di sini itu tujuan saya, menciptakan petani milenial, yaitu untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Di sini saya berdiri dari kelompok wanita tani, yaitu kelompok wanita tani Indah Berseri. Di sini saya hortikultur, petani sayur-sayuran, yaitu kayak semacam kacang, cabai, terong, timun, banyak lah. Jadi yang kita butuhkan tiap hari. Karena sayur-sayuran itu tiap hari nggak bakalan habis gitu. Selalu meningkat kebutuhannya. Luas lahan yang sekarang saya budidayakan 2 hektar. Yang tadinya 200 meter, nambah 400 meter, nambah 1.000, 2.000, nyampe 2 hektar 200 meter. Awal mulanya sih saya kerja pabrik. Nah, habis kerja pabrik, timbullah usia. Nah, dari situlah sering sakit-sakitan apalah. Nah, akhirnya kita di sini dari tahun 2007 ikut bergulat di pertanian. Nah, dari 2017 terbentuklah KWT Indah Berseri, yaitu hortikultur, kayak semacam menanam sayur-sayuran. Saya juga nggak tahu ya kenapa saya bisa tertarik dari pertanian, sedangkan saya juga sarjana sastra bahasa dan budaya, tapi nggak tahu kenapa. Mungkin 1, butuh ketenangan, 2, damai, 3, menghasilkan. Kendalanya sih awalnya saya butuh modal kali ya, modal dari 200.000 untuk nyari tukang macul agak nggak bisa ya. Mungkin saya awalnya sih ya sama suami yang mendukung saya dari 0% sampai sekarang, yaitu kita pacul sendiri, bajak sendiri sampai menghasilkan. Nah, dari situ kita untungnya 2 kali lipat. Kita dari garapan 200 meter jadi 400 meter. Nah, berhubung nambah lahan, kata suami nyari yang bajak. Nah, kita nyari ternyata masih itu juga, walaupun kita mengeluarkan lebih banyak, tapi lebih banyak juga penghasilan kita. Kelompok saya sekarang 10 orang, tadinya 20 orang. Di sini tuh kelompok kita ibu-ibu semua, yang manula, kayak semacam yang udah lanjut usia. Nah, dari situ sering lupa. Mungkin kita, biarpun saya di sini, saya juga langsung terjun ke lapangan. Nggak bisa saya tinggal diam di sini, saya langsung ke lapangan, kita bareng-bareng. Yang saya suka dukanya itu pas pasokan sayuran di pasaran lagi banyak, itu yang bikin jatuh harga. Nah, tapi biarpun jatuh harga, di sini kita bersedekah ke anak yatim,
kayak semacam anak-anak santri, dapur sehat, kita buka dapur sehat untuk mengkonsumsi masyarakat juga. Kalau hama penyakit berhubung di kita juga lagi pembuatan agen hayati, jadi alhamdulillah pupuk sendiri, bikin sendiri dari agen hayati, dari bahan mentah kita, dari kita sendiri. Nah di situ terbantu juga sih dari Dinas Pertanian, melihat ada kelompok wanita tani maju. Nah akhirnya sama dia dikasih benih-benih, bantuan benih-benih kayak semacam pakcoy, apalah sayur-sayuran dari Bupati. Jadi alhamdulillah sangat tertolong. Bertani itu sangat menjanjikan, soalnya ya sayur-sayuran pasti dimakan tiap hari, dan tiap hari itu kita untuk ketahanan pangan itu sangat membutuhkan, bahkan meningkat daya tadinya yang 1 ton meningkat 2 ton. Nah dalam masyarakat menambah banyak, kita juga konsumsinya lebih banyak lagi. Andalan kita kacang panjang, sayur-sayuran kayak semacam timun, itu yang sangat menghasilkan. Soalnya kita kerja di perusahaan ya, sebulan 4 juta, kita punya modal 4 juta. Dengan lahan 2000 meter, itu sangat 3 kali lipat. Untuk kita sendiri tuh, untuk gaji karyawan bisa menjanjikan banget. Saya belajar pertanian dari orang tua saya sendiri. Kata pepatah bilang gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, bapak saya petani, ibu saya petani. Biarpun saya S1 jurusan sastra dan budaya, tapi tetap jadi petani juga. Sekarang saya lagi mempersiapkan lahan untuk sayur-sayuran, kembang kol, cabai, seledri, terong, timun, kacang panjang, campur lah macam-macam. Alhamdulillah untuk market banyak sih yang ngajak kerjasama untuk ke Matahari, Carrefour. Nah jangankan itu, mungkin kita nggak harus ke sana. Jadi si konsumen itu datang sendiri ke kebun kita. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nyari untuk konsumen gitu. Di sini kan lapangannya masih banyak, masih luas, soalnya banyak lahan tidur. Kita jadikan jadi lahan subur, sayur mayur, sehat. Jadi di sini sayur-sayurannya organik semua. Kalau dari 1 tahun itu kita menghasilkan 5 kali panen dari 1 komoditi. Nah dari 1 buka lahan jadi 3 kali kita tanam. 3 kali tanam, 1 bulan sekali, 1 bulan untuk pengelolaan, 1 bulan panen. Mungkin dari di sini kendalanya air kali ya. Air tak ada hujan. Soalnya di tempat kita itu tak ada hujan, nggak ada ini. Mungkin kita larinya ke darat. Darat masih bisa kita siram, kalau di bawah mungkin udah kering nggak bisa. Ya di sini saya pengennya sih ingin menciptakan petani-petani milenial. Soalnya yang sekarang itu petani yang udah lanjut usia semua. Kenapa anak muda itu nggak larinya ke pertanian? Justru pertanian yang bikin kita sekarang ini masih hidup, bertahan hidup, sehat. Justru di sini orang-orang pemudi larinya ke perusahaan. Yang saya bangkitkan di sini itu tujuan saya, menciptakan petani milenial, yaitu untuk masa depan yang akan datang. Mungkin di sini ya kita lahan banyak tanah perusahaan yang kita kelola, kerjasama dari perusahaan ke desa, dari desa ke kita. Yang lebih penting kita kelola, ada kemauan, semangatnya ada, di situ kita bisa. Peran dari desa mendukung banget untuk pertanian kita sendiri, yaitu alhamdulillah kita dikasih pemberdayaan masyarakat, ada dari alat-alat cangkul apa, kita alhamdulillah dikasih.
tolong disupport untuk petani milenial, untuk tambahan modal. Yang itu, soalnya kita dikasih barang, kita kasih benih, tapi operasionalnya nggak ada. Sedangkan kita butuh tenaga buat buka lahan lagi, Bu. Kita kan wanita nggak bisa nyangkul. Kita bisa nanam, kita bisa memberdayakan, tapi kita nggak bisa nyangkul. Nah, itulah untuk pemerintah setempat, khususnya di Kabupaten Tangerang. Terima kasih dari channel Explore Tangerang. Mudah-mudahan konten ini sangat membantu dan bermanfaat untuk anak muda yang ada di Kabupaten Tangerang. Oke, perkenalkan, nama saya Itoila. Saya aktif di lembaga desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua. Alhamdulillah pada hari ini saya berkunjung ke program pemberdayaan desa, yaitu di Poktakan, ya, ataupun pertanian di Desa Pematang, yang alhamdulillah sampai saat ini masih aktif. Dan tadi sudah dibuat konten juga, mungkin sudah bisa ditampung juga terkait keluh kesah untuk pertanian yang ada di Desa Pematang, dan mungkin keterbatasan yang ada di Desa Pematang. Tadi lagi-lagi anggaran dana desa punya batasan, punya kemampuan yang mungkin tidak bisa memenuhi terkait kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa memenuhi fasilitas terkait kebutuhan tani yang ada di Poktan, Desa Pematang. Mudah-mudahan harapan saya selaku lembaga Desa Pematang yang pada notabene hari ini kita berkunjung terkait kunjungan implementasi pemberdayaan masyarakat yang alhamdulillah masih berkelanjutan dan kontinu. Mungkin pemerintah daerah bisa menyentuh juga secara langsung, karena kalaupun berharap dengan anggaran dana desa, saya pikir ini akan sangat kesulitan untuk memenuhi setiap bidang pemberdayaan yang ada di Desa Pematang. Walaupun ada, tidak signifikan, dan kita juga harus mengutamakan asas pemerataan. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya konten ini, pemerintahan Kabupaten Tangerang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para Poktan atau para petani yang ada di Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Wabil khusus mungkin kekurangan terkait sumber air, ya, ataupun notabene petani di Desa Pematang rata-rata tak ada hujan. Jadi kekurangannya dari penyediaan air, ya, ataupun sumber air. Kedua, alat seperti alat pencacah pupuk ataupun alat pertanian untuk panen padi. Mungkin harapan besar saya untuk pemerintah Kabupaten Tangerang bisa menyentuh pada basis-basis atau para petani yang ada di desa, khususnya Kabupaten Tangerang, agar eksistensi para petani di Kabupaten Tangerang bisa supply untuk kebutuhan minimal di Kabupaten Tangerang.